Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya hadir pada malam hari ini, dan juga videonya akan kami berikan kepada dosen kami, yaitu dosen mata kuliah sistem tersebar. Baiklah, di sini kami akan mencoba untuk mempresentasikan tugas kami berupa dan juga web kliennya. Nah, sebelum kita masuk kepada uh, kepada web server dan web kliennya, di sini saya akan coba menjelaskan apa sih itu web service tersebut. Nah, sebelumnya ialah web service itu adalah aplikasi yang berisi sekumpulan basis data dan perangkat lunak atau bagian dari program perangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perantara tertentu. Nah, maka dari itu di aplikasi yang telah kami buat itu terbagi kepada dua hal, yaitu web server dan web client. Nah, untuk penjelasan web server akan saya jelaskan, yaitu web server itu sendiri ialah sebagai penyedia layanan yang akan digunakan untuk nanti di web client tersebut. Nah, maka dari itu sekarang kita akan coba untuk menjelaskan beberapa metode ataupun fungsi yang ada pada aplikasi yang telah kami buat. Mungkin bisa di-share screen langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi yang ada pada web server yang telah kami buat. Fungsinya itu ada berupa fungsi API keys, beranda, dashboard, dosen, jadwal, jenjang, jurusan, login, mahasiswa, mata kuliah, nilai, register, ruangan, user, dan user group. Nah, mengenai API dan API key yang telah disebutkan di awal, API itu sendiri ialah suatu penghubung, sedangkan API key itu ialah kunci untuk bisa menghubungkan antara web server dengan web client nanti. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, mengenai metode yang kami menggunakan, itu metodenya itu ada 4, yaitu metode get, post, metode put, dan metode delete. Mungkin dari beberapa teman sudah paham mengenai ini, mungkin akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh teman saya, yaitu Ahmad Agung Tawakal. Pada Ahmad Agung Tawakal dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan metode get. Tolong di atas. Nah, metode get ini berfungsi untuk menampilkan semua data atau menyeleksi satu data. Kemudian yang kedua, metode post. Metode post ini berfungsi sebagai untuk membuat data atau menambahkan data baru. Kemudian selanjutnya metode delete berfungsi untuk mendelete atau menghapus sebuah data berdasarkan ID yang dia gunakan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, metode put untuk mengupdate sebuah data, misalnya nama dosen yang akan kita edit, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh testing. Nah, misalnya pada URL, pertama kita ganti dulu metodenya untuk menampilkan data mahasiswa. Kita menggunakan metode get, kemudian kita masukkan URL-nya https localhost academic/mahasiswa. Kemudian kita memasukkan di sini error. Kita belum menambahkan API key-nya. Pertama-tama kita tambahkan dulu API key-nya dari database. Kemudian ini adalah API key-nya. Tolong dihapus dulu. Kemudian kita klik send. Maka akan muncul data-data berikut. Tolong ke bawah untuk menampilkan data semuanya. Nah, maka akan ditampilkan seluruh data. Nah, selanjutnya untuk menampilkan satu data yang akan diseleksi atau kita menselect.
kita masukkan key-nya adalah NIM, kemudian value-nya adalah NPM. Misal NPM saya 1184.015. Tolong matikan dulu. Oke, selanjutnya maka akan diseleksi data berdasarkan NIM yang tadi kita masukkan 1184.015. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat data baru. Misal kemudian kita ganti metodenya menggunakan post. Kemudian di sini di body kita tambahkan data-datanya atau key-nya, yaitu NIM, mahasiswa, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, dan yang terakhir kode jurusan. Kemudian kita tambahkan semua value-nya. Setelah kita tambahkan value-nya, kemudian kita akan klik send. Nah, valid API key-nya. Oh iya, hapus dulu. Hapus dulu. Nah, kemudian kita klik send. Nah, ada yang error lagi, data yang dikirimkan tidak boleh, ada yang kosong. Ada yang kosong nih. ID-nya mungkin, ID. ID-nya ini. Atributnya ada yang mungkin yang salah. Ini recordnya udah ke pause belum? Mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis dalam penulisan atributnya. Nah, yang salah tadi adalah kode jurusan MHS yang kami tidak menambahkan MHS. Nah, selanjutnya kita klik send. Nah, kita coba. Maka di situ akan menampilkan tanda atau pesan, sebuah pesan, ditampilkan sebuah pesan yang berisi data berhasil ditambahkan. Seperti itu. Nah, kita coba cek datanya. Kita coba cek datanya tampil atau tidak. Nah, maka yang dengan NIM 1184003 dengan nama Siti Nur Aisyah, datanya berhasil tertambah. Nah, seperti itu penjelasan singkat dari CRUD. Dan selanjutnya presentasi bagian sisi klien akan disampaikan oleh Beatrice. Silahkan, Bet. Baik, jadi kali ini saya akan melanjutkan mengenai web client. Jadi web client itu sendiri ialah web yang menggunakan layanan yang diberikan oleh web server yang dibuat sebelumnya. Jadi di web client ini kita akan menggunakan web server akademik tadi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi di web client ini kami menggunakan library Gazelle untuk mengambil data API-nya, yaitu seperti ini. Ada base URL-nya, ya ini mengambil URL dari web servernya. Kemudian kita memanggil API key-nya. Kemudian untuk cara mengakses web client-nya, bagaimana kita bisa mendapat akses ke web server itu tadi, yaitu caranya seperti berikut. Pertama-tama kita buka
web server yang tadi, localhost, academic, lalu akan muncul seperti ini. Apabila kita belum memiliki akses, lalu tekan daftar. Masukkan datanya. Maka jika sudah berhasil, kita kembali ke beranda, lalu login. Setelah itu kita akan diarahkan ke halaman Generate API Key. Nah, dia akan menampilkan seperti ini karena kita baru mendaftarkan user baru tadi. Lalu kita harus melakukan generate dulu. Kemudian kita akan mendapatkan API Key seperti berikut. Ini nanti API Key-nya bisa kita gunakan untuk memanggil API yang dibuat di web server tadi pada web client. Yaitu seperti ini tadi. Kita masukkan ke query atau ke bagian pemanggilan klien seperti ini. Kemudian untuk bagian web kliennya kira-kira seperti ini. Berikut adalah halaman pertama yang akan ditampilkan di web kliennya. Kita coba untuk ke halaman jadwal. Nah, di halaman jadwal ini ada beberapa fitur, ada tambah data, ada detail, dan hapus. Nah, dari daftar jadwal ini, dia mengambil data yang ada dari web server tadi. Gimana cara mengeceknya? Coba kita lihat di web server tadi. Ini jadwal. Nah, datanya kan yang dari web server ini berupa JSON. Nah, data JSON ini tadi yang dipanggil ke web client. Maka akan ditampilkan seperti berikut. Nah, dari web server yang telah dijelaskan teman saya tadi, kan ada beberapa metode, yakni ada get, post, update, dan delete. Nah, untuk web client ini, kami mengimplementasikan detail dan hapus. Sebenarnya ada yang data, yang tambah data, akan tetapi belum kami implementasikan. Kita coba untuk mencoba yang detail. Nah, maka dia akan menampilkan data sesuai dengan yang kita klik tadi. Nah, yang detail ini tadi, dia mengimplementasikan metode get sesuai dengan ID. Kemudian kita coba untuk hapus salah satu datanya. Nah, maka akan terhapus. Ini datanya tinggal 4. Sekarang kita coba cek ke web server. 1, 2, 3, 4. Nah, maka data yang ada di web server juga otomatis terupdate. Selanjutnya, untuk codingan web kliennya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jenly Ramdan. Untuk Jenly, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Beatrice. Di sini saya akan menjelaskan function yang ada pada controller jadwal. Controller jadwal. Nah, jadi bisa kita lihat ya, dari kelas ini namanya kelas jadwal. Jadi disesuaikan sama nama filenya yang ada di controllernya. Nah, bisa dicek di perbedaannya di controller mahasiswa. Di controller mahasiswa.
diklik controller mahasiswanya. Oh iya, maaf izin. Oh, nah ya, jadi itu ya, kalau ini kelas mahasiswa untuk controller mahasiswa. Nah, baik, kita balik lagi ke jadwal yang membedakan ya. Nah, di sini ada di function construct ada yang namanya load model jadwal model. Nah, dia itu ngeload dari model jadwal model. Untuk ini kita bisa lihat di model jadwal model PHP. Nah, di jadwal model ini ada functionnya. Ada function construct-nya, ada base URL, untuk API-nya sama APK. Lalu ada function get all, lalu get one, get judul ID by ID get one, lalu ada post tambah data, lalu del hapus data, function hapus data, lalu ada put untuk function ubah data. Nah, kita balik lagi ke controllernya. Untuk controller jadwal PHP, di control jadwal PHP, di function indexnya kita ini ada data judul, data judul itu bentuk namanya daftar judul. Nanti ini berhubungan sama view-nya. Nah, di sini ada data judul this. Nanti dia ngambil get all dari jadwal model. Yang mana ini nanti berguna ini untuk mengambil semua data jadwal yang ada pada data di model ini. Nah, lalu dia ada untuk cari juga, dia menggunakan di satu model dari data model. Nah, nanti ini dia akan nge-view ngambil dari header, footer, sama index. Nah, ini ada function tambah lagi, ada function tambah. Nah, ini di function tambah ini ada model tambah ngambil dari model tambah data model. Nah, ini bisa kita cek langsung di model jadwal, masuk model jadwal. Nah, ini tambah function tambah atas. Nah ya, ini tambah data judul, ini function dari sini ya. Dia menyesuaikan sama tabel yang ada di database. Itu ID jadwal, kode mata kuliah, NIP, NIP, kode ruangan, lalu kode jurusan, hari, jam, sama APK. Ini masuknya ke post ya, kalau di filenya. Ini untuk function ke bawahnya, hapus data, sama ubah, itu kebeda jauh ya, sama aja. Mungkin oh ya, tadi satu lagi deh sama view-nya. Kita buka view index, jadwal index. Jadwal index. Ini ya, dia untuk ininya ambil dari data judul. Nah, kita bisa lihat dari base URL-nya, ya ambil dari hapus sama detail. Di ini untuk jadwal ya. Untuk hasilnya kita bisa nanti lihat di web browser. Mungkin itu saja ya buat ringkas tentang codingannya. Ya. Ya, baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya dan memberikan beberapa penjelasan mengenai yang sudah kita buat. Mungkin sekian saja presentasi dari kami. Kalau ada kekurangan ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.